Pemirsa, 1 tahun Astacita Prabowo Gibran memberikan asa bagi rakyat yang masih memimpikan memiliki hunian layak. Pemerintah bertekad untuk menyediakan 3 juta rumah subsidi bagi rakyat. Program ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Dipersembahkan oleh semua orang berhak punya mimpi dan harapan memiliki rumah sebagai tempat berlindung, sebagai istana untuk membangun keluarga yang bahagia. Salah satunya Hendra Pratama, pekerja di sebuah pabrik kaleng yang bercita-cita sejak lama memberikan atap bagi istri dan buah hatinya. Oh iya mah, kontrakan nyampe tanggal berapa nih? Akhir bulan ini. Terus mau ke depannya gimana, kita mau pindah ke rumah atau kita tetap nyari kontrakan lagi? Iya sih ya, udah kepikiran kalau ngontrak terus kan capek juga ya, pinginnya mama sekalinya pindah ke rumah sendiri gitu. Tapi kan rumah mahal harganya. Kira-kira di mana ya tempatnya ya? Yang nggak jauh dari tempat kerja, yang masih terjangkau lah waktunya. Harganya juga kan sekarang kan mahal-mahal harganya. Kemarin itu tetangga Bu Siti habis survei rumah juga, rumah subsidi yang program Pak Presiden Prabowo itu. Oh, daerah mana? Daerah Cilengsi kalau nggak salah. Ibaratnya ya kayak tadi ada ya, ibaratnya burung aja punya sangkar. Masa kita orang itu nggak punya rumah? Jadi dari slogan orang tua juga, kamu harus punya rumah. Kamu udah punya keluarga, kamu harus punya tempat tinggal. Dimana kamu harus ada pulang, ada tempat untuk neduh, untuk punya sendiri. Jangan ngontrak terus gitu. Harga rumah yang tinggi jadi alasan saat itu untuk mengontrak. Hingga suatu waktu terbersit di pikirannya, ia harus punya rumah. Ya kalau punya rumah sendiri tuh lebih nyaman sih, lebih tentram. Kita ibaratnya kalau ngontrak kan bayar buat orang, memperkaya orang. Kalau punya rumah sendiri kan kita buat diri kita sendiri, itu aja. Jadi kita ya bisa istilahnya kayak nabung. Kalau misalnya dioper sama aja kita kayak nabung gitu. Nanti kalau kita dijual kan bisa ada nilai ekonomisnya juga. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting. Dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi kita perhatikan, karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah. Bukti nyata bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemerintah tapi sebagai mitra yang juga peduli terhadap kebutuhan dasar insan media, yaitu kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Akhirnya kesempatan itu datang saat program 3 juta rumah bersubsidi hadir di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. September lalu, Presiden hadiri acara akad massal dan serah terima kunci 26.000 rumah subsidi. Janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ada lebih dari 175.000 rumah bersubsidi yang sudah diserah terimakan ke masyarakat yang membeli dari 1 Januari sampai September lalu. Menyusul rumah bersubsidi yang pembangunannya sedang berjalan, siap huni, dan dalam persetujuan kredit, serta sedang akad kredit ada 45.000 rumah. Awalnya Hendra mendapat informasi di media sosial soal rumah bersubsidi ini. Dan bahwa pria asal Lampung itu memenuhi syarat, yakni masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menetapkan kategori MBR sesuai zonasi wilayah. Misalnya zona 1, yaitu Jawa di luar Jabodetabek, dengan penghasilan maksimal 8,5 juta rupiah untuk yang belum atau tidak menikah, dan maksimal 10 juta rupiah untuk yang sudah menikah.
Kabar baik ini tak disia-siakannya. Ia pun langsung ajak anak dan istrinya survei ke lokasi di daerah Cilengsih, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagus, pakai hebel, nggak jauh dari tempat kerja, setengah jam, bangunan juga rapi. Udahlah, bismillah lah kita ngambil rumah sini ya. Ya, bismillah ya. Beberapa hal jadi pertimbangannya untuk memilih rumah bagi keluarga kecilnya. Yang jadi bahan pertimbangan itu pertama ya, kalau dari istri yang jelaskan model bentuk desain. Yang kedua dari jangkauan ke jalan raya, banjir apa enggaknya. Yang ketiga itu mungkin kita ke akses jalan, itu akses jalannya bagus apa enggak, prospek ke depannya gitu. Nah terus tempat kerja juga ya kita masih terjangkau lah, hanya 30 menit dari sini gitu, jadi nggak terlalu jauh. Persyaratan yang tak sulit ketika mengambil rumah jadi alasan lain baginya yakin. Angkat akad kredit rumah yang kini telah dihuninya selama 9 bulan. Syarat calon pembeli rumah subsidi yaitu warga negara Indonesia usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal berusia 45 tahun, belum pernah punya rumah dan penghasilan sesuai batas masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara kelengkapan dokumen yang dibutuhkan juga tidak terlalu memberatkan. Mulai dari fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji, dan sejumlah dokumen lainnya. Saat dokumen sudah lengkap, ajukan aplikasi KPR ke bank. Lalu akan ada proses verifikasi dan penilaian untuk persetujuan kredit. Alur pengajuan KPR rumah subsidi tidak jauh berbeda dengan pengajuan KPR rumah komersil. Selama syarat utama belum punya rumah dan batas maksimal penghasilan terpenuhi, maka prosesnya pun mudah. Alhamdulillah kita nggak ada kesulitan ya. Alhamdulillah ya, mungkin karena satu udah alokasi jalan, jadi alokasi permudah. Jadi kita dari pemberkasan pun kita dibantu dari tim sales. Jadi apa mas, ayo kita yang bisa yang sampai kesulitan ngobrol, ayo kita bantu, nanti kita bantu. Alhamdulillah kita dibantu. Jadi sangat mudah gitu. Untuk nggak ada kesulitan lah untuk mengambil rumah saat ini. Kata ada yang persyaratannya sulit, itu hanya bayangan saja. Sebenarnya di realita nggak seperti itu. Karena kita yang sulit itu kadang ya karena udah terbayang, ini itu, pusing itu. Sebenarnya enggak. Setelah kita jalani, itu pasti akan ada jalan. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Ya, ini bekalnya, hati-hati di jalan ya. Penuhi semua persyaratan tersebut, akhirnya Januari 2025 ia mulai pindah ke rumah yang sudah lama diidamkan. Kini Hendra butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke tempat kerjanya di daerah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pulang kerja, Hendra pun masih sempat bersosialisasi dengan warga sekitar. Rajin banget, bolehlah itu tomatnya ditambah nanti. Baru balik nih. Walau belum sampai 1 tahun, warga di sekitar rumahnya kompak dan guyup. Ada 12.000 rumah yang sebagian besar adalah rumah bersubsidi. Dijual dengan harga Rp185 juta, rumah dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi kini jadi tempatnya pulang. Hendra percaya rumah yang sederhana bisa ciptakan kebahagiaan, asal dipenuhi cinta. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur cukup untuk merajut kasih sayang bersama orang-orang tercinta. Kalau kecil ya kita syukurin aja. Yang penting kan kita kalau namanya keluarga kecil tuh cukup, gitu aja sih. Ya intinya kita jangan ngontrak terus lah. Ayo kita mampir rumah, biar bebas lah kita kalau ada rumah. Gitu. Mengambil rumah dengan angsuran yang lebih besar dari biaya mengontrak membuat Hendra dan istri perlu mengatur pengeluarannya. Bila biasanya mengontrak per bulan Rp350 sampai Rp500.000, saat ini Hendra per bulannya mengangsur Rp1,2 juta karena mengambil selama 20 tahun. Untuk angsuran sih ya kita alhamdulillah nggak memberatkan. Kita di 1,2 di 20 tahun gitu. 1,2 juta ya itu sangat worth it lah buat kita kalau penghasilan rendah. Sebagai perumahan baru, komplek tempat Hendra tinggal belum memiliki struktur RT dan RW.
Walau begitu, dibentuk paguyuban yang berfungsi hampir sama dengan RW atau rukun warga. Ya, itu nanti keputusan inilah panitia pembangunan masjid. Jadi paguyuban ini sebagai wadah warga untuk mengkoordinir dan mensonding suara warga ke developer ketika ada suatu permohonan atau permintaan yang ingin disampaikan, dan kepada desa, karena di atas kami ini paguyuban ini langsung turunannya itu dari desa, disahkan langsung oleh kepala desa gitu. Terbentuknya kelompok masyarakat baru tentunya tak lepas dari pentingnya fasilitas pendukung. Hal ini pun diakui akan diakomodir oleh developer yang dalam 3 tahun pertama akan membangun termasuk kebutuhan fasilitas umum yang dibutuhkan warga. Rencananya akan ada pembangunan posyandu. Pasum, betul. Pasum juga sudah mensonding atau berkomunikasi dengan developer. Alhamdulillah untuk sementara ini masjid itu baru di ACC untuk urugan gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lebih lah gitu ya. Untuk posyandu sendiri kemarin bulan September itu di ACC bangunannya insya Allah akan dibangun oleh mereka, oleh developer gitu. Bahwasannya di sini kebanyakan itu yang sudah di-list hampir 100 balita. Target utama program 3 juta rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia. Standar dan kategorisasi pembangunan disesuaikan baik dengan penghasilan maupun kebutuhan mereka, namun tetap mengedepankan kelayakan hunian. Angsuran yang flat sampai rumah lunas juga jadi salah satu hal yang meringankan bagi pembeli rumah subsidi. Jadi hal ini membuat sekarang semua bisa punya rumah. Peluangnya sudah diberikan, jangan sampai kelewatan. Apalagi dengan program sekarang ini, programnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, itu dengan 3 juta rumah itu sangat bagus, sangat membantu sekali. Apalagi yang pendapatan saya yang sedikit ya. Ya, jadi buat yang belum punya rumah, ayolah. Ini loh, kita udah kasih kesempatan dari pemerintah buat ngambil rumah, buat supaya impian kita punya rumah sendiri tuh terwujud. Berdasarkan data resmi Pusat Badan Statistik tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menggagas program 3 juta rumah sebagai langkah nyata dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh pelosok negeri. Tujuannya tak lain demi mewujudkan pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dipersembahkan oleh